Wabarakatuh. Mirsa, berjumpa kembali kita dalam Banua Bicara, melihat Indonesia dari Banua, dari Kalimantan Selatan. Pemirsa, 1 tahun atau 1 tahun lebih beberapa hari sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau kita membaca bagaimana keberhasilan pemerintah dalam 1 tahun ini, berdasarkan 2 hasil survei, misalnya Poltreking menempatkan tingkat kepuasan masyarakat di angka 76%, atau kemudian di IPO atau Indonesia Political Opinion menempatkan kepuasan masyarakat di angka 86%. Dan kalau kita bicara bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini, tentu tidak lepas dari bagaimana capaian program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu andalan pemerintah, maupun juga bagaimana tercapainya program Astacita. Dan kalau kita bicara tentang Astacita, di mana di Astacita yang kedua terkait dengan kemandirian pangan, maka itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian kita bahas. Dan kalau kita bicara capaian pemerintah, maka tentu tidak lepas juga kontribusinya dari daerah. Dan kalau kita bicara daerah, bagaimana keberhasilan kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program Astacita. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh dalam program Banua Bicara kali ini. Saya sudah bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan, SIK SH MH. Assalamualaikum, Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Jenderal sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, ngobrol santai kali ini dalam program Banua Bicara. Jenderal, ini ada hal yang menarik kalau kita bicara terkait dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian di Kalimantan Selatan ada hal positif, ada hal menarik sebagai sebuah keberhasilan yang kemudian hari ini dilihat oleh masyarakat. Bagaimana capaian Polda Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Pak Yuda dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Salah satunya misalnya program tanam jagung di lahan rawa. Kan sepintas orang tidak pernah membayangkan itu, Jenderal. Bagaimana lahan dulu, lahan tidur yang nyaris tidak pernah bermanfaat, tidak bisa digunakan masyarakat, tapi hari ini bisa diolah dan menghasilkan. Dan ini bisa menjadi contoh model bagi Indonesia dalam rangka ketahanan pangan. Mungkin bisa disampaikan dulu, bisa diceritakan dulu kepada publik, kepada masyarakat, Pak Yuda. Baik, terima kasih. Jadi dimulai dengan sejak dilantiknya Bapak Presiden Prabowo, beliau mengeluarkan kebijakan Astacita. Kita Polri dan Polda Kalsel pada khususnya ya, ini juga merupakan bagian dari pemerintah. Tentunya kita akan mendukung semua program pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaannya kita dibagi oleh Bapak Menteri Pertanian, teman-teman dari TNI fokus kepada beras, pada padi. Ya. Kemudian kita dari Polri diberi tugas untuk produksi atau menambah produksi jagung. Kemudian di Kalimantan Selatan, kami melihat pertama produksi jagung ini sangat kecil, kemudian lahan perkebunan jagung juga sangat sedikit. Hal ini dikarenakan harga jagung di awal kami mulai mencoba menanam, itu harga jagung itu per kilo ketika panen itu 1.800 sampai 2.300 per kilogram. Per kilogram. Sehingga masyarakat di sini tidak mau nanam. Dan akhirnya pabrik pakan ternak yang ada di Kalimantan Selatan mendatangkan jagung dari NTT, NTB, dan dari Sulawesi Selatan. Berangkat dari situ, kita mencoba mencari lahan dulu. Lahan Kalimantan Selatan. Kita mendapatkan fakta, kenyataan bahwa lahan di Kalimantan Selatan ini ternyata tingkat keasamannya tinggi. Betul. Tingkat keasamannya tinggi, kemudian baik itu di air maupun di tanah. Kemudian saya juga melihat bahwa lahan yang disampaikan tadi, lahan rawa yang ada di kilometer 17, itu awalnya kami mencoba menjadi lahan itu kita budidayakan, karena selama pengalaman saya di Kalimantan Selatan, ketika musim kemarau, lahan rawa di kilometer 17 itu setiap musim kemarau itu kebakaran. Jadi masalah? Jadi masalah. Dan itu asapnya juga mengganggu masyarakat yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, termasuk di bandara. Nah, kita mencoba membuka lahan rawa itu, saya menggandeng dari Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor,
dan Pak Dekan Pertanian, dibantu oleh Pak Joko dan Pak Ayu, ini dosen di pertanian juga. Kita mengukur tanahnya, memang pH-nya rendah. Kemudian kita coba kelola lahan itu. Awalnya kita kelola seluasnya kurang lebih 70 hektar. Kita kelola, kita buka lahan itu. Kemudian dengan teman-teman dari mahasiswa dari adik-adik mahasiswa dari ULM, kita juga menyiapkan lahan kurang lebih sekitar 3 hektar pada saat itu untuk dilakukan penelitian. Dan alhamdulillah kita berkat kolaborasi ini pada kuartal pertama kita bisa melihat bahwa tanaman jagung ini ternyata tumbuh di lahan rawa. Memang hasilnya belum maksimal. Di kuartal pertama itu hasilnya pada waktu itu per hektar hanya 3,5 ton per hektar. Tapi kita tidak menyerah, kita olah terus tanah itu. Yang tadinya keasamannya tinggi, kita olah dengan menggunakan dolomit, kita kasih kotoran hewan. Kemudian ada juga teman-teman yang membawakan batu sintetis dari Korea yang bisa menaikkan pH tanah. Dan alhamdulillah kita olah terus tanah itu sampai dengan sekarang tanah itu pH-nya 5,5 sampai 6. Dan itu sangat baik untuk ditanamin jagung. Saat ini kita sudah melaksanakan 4 kali panen. Terakhir kita panen di lahan jagung tersebut, per hektarnya sudah bisa mencapai 8 ton. Dari awalnya ini 3,5? 3,5 hektar. Dan ini terus kita kembangkan. Bukan hanya di situ, kita juga memerintahkan polres-polres jajaran yang ada di Polda Kalimantan Selatan untuk juga melaksanakan perintah Bapak Presiden, kita menanam jagung. Dan saya juga berkoordinasi dengan Inutani. Inutani ini banyak juga lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk menanam jagung. Saya mendapatkan lahan dari Inutani 3.700 hektar. Sehingga total lahan jagung yang bisa kita tanam di seluruh Kalimantan Selatan itu saat ini 12.700 hektar. Dan yang baru kita tanam saat ini 1.200 hektar. Jadi masih banyak lagi yang bisa ditanam? Masih banyak lagi yang bisa kita tanam. Dan sekarang produksi jagung pun sudah mulai menunjukkan tren kenaikan. Ini dilihat dari data BPS. Di awal kita berangkat itu kurang lebih sekitar per kuartal panen itu kurang lebih 100 ton. Kemudian kuartal 1 2025 ini kita bisa panen meningkat menjadi 253 ton. Kemudian di kuartal kedua naik menjadi 789,8 ton. Oh, jadi melompat jauh. Lompat jauh. Terakhir kemarin kita panen di kuartal ketiga itu 1.750 ton lebih. Dan luas lahan untuk penanaman jagung juga sekarang sudah jauh bertambah. Nah ini sejak pemerintah memberikan batas harga jagung itu minimal dibeli harga 5.500 dengan kadar air pada saat itu 14%. Petani mulai senang nih dengan harga yang bagus tersebut dan mulai mencoba menanam jagung. Kita masih terkendala pada saat itu masih banyaknya pengepul dan tengkulak-tengkulak yang membeli jagung dari petani ini dengan harga yang sangat murah. Dan itu meresahkan para petani kita? Dan itu meresahkan petani. Nah, sehingga saya pada saat itu memerintahkan Puskopol Polda bersama KBP 3 ini keluarga besar putra-putri Polri, itu untuk membeli semua produksi jagung yang ada di Kalimantan Selatan dengan harga pada saat itu 3.600. Kita jauh di atas harga para pengepul dan tengkulak pada saat itu. Ternyata para pengepul dan tengkulak ini tidak mendapatkan jagung, mereka naikkan harganya. Dinaikkan menjadi 3.800. Nah, saya keinginan saya, para petani itu paling tidak kita beli di harga 4.000. Sehingga saya perintahkan Puskopol dan KBP 3 untuk membeli di harga 4.000. Dibeli dengan harga 4.000, petani tambah senang, tambah sejahtera. Tapi pengepul dan tengkulak akhirnya menaikkan harganya di atas Puskopol. Jadi saling kejar? Saling kejar, dan itu tidak masalah. Karena itu menguntungkan para petani kita? Petani.
Akhirnya sekarang harga jagung sekarang di harga kadar air 25% ke atas itu dibeli harga 4.000 sampai 4.200. Kemudian di kadar air 23 sampai 25 itu dibeli harga 5.000 sampai 5.500. Kadar air 17% sampai 20% itu di harga 5.500 sampai 6.000. Kadar air 14% dibeli dengan harga 6.400. Dan ini luar biasa, tentunya mensejahterakan masyarakat. Dan sekarang masyarakat mulai tertarik menanam jagung. Saya yakin, optimis, nanti di kuartal keempat kita bisa produksi jagung, panen jagung di atas 2.000 ton untuk di Kalimantan Selatan. Dan ini saya berharap nanti ke depan di 2026 akan terus bertambah. Dan di samping itu kita menyadari juga, saya dengan Pak Kepala Dinas Pertanian dari Provinsi, Pak Samsir, kemudian Pak Rektor, Dekan Pertanian, kemudian Pak Ayui, Pak Joko, ini dosen yang selalu mendampingi kami. Kita mengetahui bahwa biaya tertinggi penanaman jagung itu ada di pupuk. Sehingga kami mencoba juga membuat inovasi-inovasi dengan ULM. Kemarin kita sudah mencoba membuat pupuk organik dari kotoran sapi. Dengan dicampur dengan Bio N Plus, ini hasil penelitian dari Pak Ayui dengan timnya, ini dosen ULM. Itu kita campur, ternyata itu cukup efektif. Dan ditambah lagi ada Ibu Dian dari Fakultas Ekonomi juga mengembangkan ekoenzim. Ini kita gabungkan. Dan luar biasa hasilnya, saya sudah coba, saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa menambah produksi jagung dan menekan angka biaya kos petani untuk pupuk, ya, biaya untuk khususnya pupuk. Kita berharap bisa menekan sampai dengan 50%. Tentunya ini akan menaikkan kesejahteraan, keuntungan dan kesejahteraan dari petani jagung. Izin Jenderal, artinya kemudian dengan program yang sudah dilakukan, ketahanan pangan tanam jagung saja, dampaknya sudah luar biasa. Petani kita di Kalimantan Selatan sudah semakin bersemangat untuk menanam jagung. Yang dulu tadi kata Jenderal kan harga sangat ditentukan oleh para tengkulak. Yang ini cenderung tidak menguntungkan para petani kita. Artinya ke depan dengan peluang pasar yang besar, kemudian potensi lahan kita yang banyak, yang luas, tinggal bagaimana kemudian kita bersinergi sama-sama untuk meningkatkan produksi, dan ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan petani kita, berarti ya Jenderal ya. Iya, betul sekali itu. Dan mungkin saya tambahkan juga, kita ada kendala lagi ternyata dalam penanaman jagung. Bagaimana kita bisa meningkatkan atau menaikkan harga ini ya, dengan kadar air 25% ke atas, tentunya harganya masih berkisar 4.000. Saya ingin supaya petani ini lebih naik lagi keuntungannya. Kita mencoba mengaktifkan beberapa dryer yang sebelum kita galakkan penanaman jagung, ini banyak dryer yang tidak aktif. Yang kemarin coba kita perbaiki, kita aktifkan, dan kita juga mendapat hibah 2 dryer itu total kapasitas 60 ton yang sekarang saat ini sedang kita bangun nanti di Bati-Bati. Nanti petani-petani ini akan membawa hasil panen produksi jagungnya ini ke pabrik-pabrik dryer ini, dan nanti mereka akan menjual apakah itu ke Bulog atau ke pabrik pakan ternak dengan harga yang tinggi. Karena kadar airnya sudah sangat turun. Sementara pasar sendiri dia pasti akan terserap dengan kondisi yang ada hari ini. Betul. Apalagi ada sejumlah pabrik misalnya di Kabupaten Tanah Laut, tinggal kemudian bagaimana pasokan jagung, dan ini kemudian sekali lagi menjadi masa depan yang menjanjikan bagi para petani kita ya Jenderal. Jenderal, ini kan tidak hanya dilakukan dalam konteks Polda Kalimantan Selatan, tetapi juga dengan Kapolres-Kapolres yang ada di Kalimantan Selatan. Beberapa hari lalu saya akan melihat di media sosial Polda Kalsel misalnya juga, Jenderal kan ada panen di Kabupaten Tanah Bumbu ya. Artinya itu juga merupakan bagian dari bagaimana kemudian Polda-Polda di Kalimantan Selatan juga melakukan hal yang sama yang dilakukan pihak Pak Jenderal. Betul, Pak. Jadi Polres-Polres juga melakukan hal yang sama, Polres jajaran. Dan kemarin itu ada lahan
seluas 70 hektar yang existing. Sudah ada jagungnya di sana. Kemudian kita lakukan kerjasama, kita lakukan optimalisasi lahan, sehingga di lahan itu pun kita bekerja sama juga dengan ULM. Di lahan itu hasilnya cukup besar. Panennya kemarin bahkan satu batang itu ada 2 bonggol. 2 bonggol. 2 bonggol, 2 tongkol iya. jagung ya. Itu kita berharap 1 hektarnya bisa 9 atau 10 hektar. 10 ton di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan kita dibantu juga karena lahan perkebunan jagung ini bertambah luas. Kemudian produksi jagung juga otomatis akan bertambah. Kita dibantu oleh Bapak Gubernur 4 unit combine, combine yang kemarin sudah kita gunakan di Tanah Bumbu. Untuk kita panen jagung. Kita manen jagung itu di lahan 25 hektar. Itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari. Sementara kalau misalnya dipanen secara manual, itu lebih dari 1,5 bulan. Jadi ini cukup efisien membantu para petani jagung untuk segera bisa memanen dan menjual hasil panennya. Dan sebelum kita bergeser ke tema berikutnya, Jenderal, artinya kemudian dukungan dan sinergi Polda Kalimantan Selatan dengan pemerintah provinsi termasuk dengan Universitas Lambung Mangkurat hari ini sudah berjalan sangat baik berarti. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Saya berharap supaya kolaborasi ini bisa terus berjalan untuk kesejahteraan masyarakat. Jenderal, kan kalau kita bicara program, ada juga hal yang menarik nih yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan terkait dengan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dalam rangka mendukung program MBG yang digagas oleh pemerintah Pak Prabowo dalam rangka makan bergizi gratis. Di tengah hari ini banyak informasi-informasi yang kemudian hoax dan segala macam terkait dengan MBG dan segala macam yang itu kemudian kan sedikit banyak tentu mengganggu program yang dijalankan pemerintah. Tetapi ada model SPPG MBG yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan dalam rangka kemudian memastikan kualitas MBG itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam rangka intervensi pemenuhan gizi siswa pelajar kita di Kalimantan Selatan. Ada hal menarik misalnya beberapa waktu lalu kan Pak Jenderal mencoba mencicipi menu MBG di salah satu sekolah SMP di Banjarbaru. Nah, dalam konteks itu, Jenderal, bagaimana sesungguhnya Polda Kalimantan Selatan mendukung program pemerintah dalam kaitan MBG di Kalimantan Selatan, Jenderal? Baik, terkait dengan program MBG Bapak Presiden, saat ini Polda Kalimantan Selatan telah memiliki 17 SPPG. 17 SPPG yang tersebar di Polda dan Polres-Polres jajaran. Dari 17 tersebut, yang sudah operasional 4 SPPG, yang menunggu operasional, menunggu persetujuan dari BGN ada 2, sisanya masih dalam penyelesaian untuk pembangunan SPPG itu. Dan SPPG yang dibangun oleh Polda dan Polres-Polres jajaran, kita selalu berkoordinasi dengan BGN agar sesuai dengan standar prosedurnya dari BGN. Contoh saja seperti SPPG-nya Polda, kita sudah menyesuaikan betul dengan standarnya BGN, dan kami dari kepolisian ini mempunyai kekhasan di SPPG bahwa Bidokes kami dan Urkes Polres jajaran secara periodik melakukan rapid test terhadap makanan-makanan yang diproduksi di SPPG ini, dengan harapan tidak terpapar dengan bakteri-bakteri yang lain. Dan di SPPG kita ini juga kita lengkapi dengan pengelolaan limbah melalui IPAL. Kita membuat IPAL dan kita juga membuat terobosan. Hari ini terpasang alat pencucian peralatan makan itu, tray itu kita terpasang. Yang tadinya pengalaman kami yang sudah SPPG yang sudah jalan, 3.100 tray atau perlengkapan makan ini, begitu kembali dari penerima manfaat, untuk membersihkannya dengan manual itu memerlukan waktu 9 jam. 9 jam. Sementara 9 besok jam. harus melayani lagi. Sementara besok melayani lagi. Nah, dengan ada alat pencuci otomatis ini, itu 3.100 ini hanya memakan waktu 1 jam. Dan itu pun secara higienis lebih baik lagi karena dia
ada UV-nya di situ, kemudian dipanaskan traynya. Jadi keluar ini sudah panas dan sudah kering. Gitu. Jadi ini untuk menambah jaminan higienitas kepada para penerima manfaat. Kemarin saya mengajak para pejabat utama Polda dan saya mengajak Bayangkari untuk bersama-sama kita mencicipi makanan produksi dari SPPG kita ini. Tujuannya adalah pertama, kita ingin meyakinkan kepada para penerima manfaat, guru-guru, orang tua, wali murid bahwa program pemerintah ini memang bagus dan yang ada di SPPG kami yang telah terstandarisasi oleh BGN ini sudah terjamin kebersihannya, higienitasnya, dan insya Allah ini akan terus kami pertahankan dan kami tingkatkan kualitasnya dari SPPG ini. Jenderal, artinya kalau kemudian standar pelayanan itu sudah dipenuhi seperti hanya SPPG Polda Kalsel tadi, sesungguhnya kan tidak ada lagi yang dikhawatirkan, tidak ada yang dicemaskan. Masyarakat tidak perlu khawatir, siswa tidak perlu cemas dengan menu MBG yang diberikan oleh pemerintah. Karena lagi-lagi kan ini program baik yang digagas oleh Pak Prabowo dalam rangka bagaimana meningkatkan gizi anak, gizi siswa, gizi pelajar kita. Betul. Jadi kami yakinkan juga kepada guru-guru, bahkan minggu depan kita sudah punya jadwal, kita mengundang perwakilan penerima manfaat ya, anak-anak sekolah, OSIS-nya, kemudian guru-guru kepala sekolah, kemudian komite orang tua wali. Ini secara bergantian nanti akan kita ajak ke SPPG kita untuk melihat bagaimana pemrosesan makanan bergizi ini untuk anak-anak. Jadi supaya mereka yakin, mereka melihat sendiri bagaimana proses di dapur kita. Itu keren kan, Komandan, Jenderal. Artinya bagaimana kemudian siswa sekolah bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan menu MBG itu sampai ke sekolah, sampai ke meja siswa, sampai siswa mencicipi. Bahwa itu yang kemudian terjadi di dapur SPPG yang dikelola oleh Polda Kalimantan Selatan. Artinya itu kemudian yang sebagai bentuk transparansi bagaimana masyarakat bisa melihat ya, Jenderal. Betul. Kita akan melihatkan semuanya selain prosesnya, bagaimana pencuciannya setelah peralatan makan ini, tray ini kembali ke kita, bagaimana pembuangan limbahnya, pengelolaan limbah di kita, ini semua kita akan perlihatkan nanti. Karena satu misalnya Jenderal, kan yang selama ini banyak mengganggu, membuat noise itu kan ketika informasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya, hoax dan segala macam. Misalnya ada dulu video beredar misalnya soal cuci yang sembarangan, kemudian menu yang kemudian disajikan pagi, tetapi memasaknya itu kapan misalnya. Nah, kemudian ini akhirnya dia agak relate dengan peristiwa ketika ada masyarakat, ada siswa yang diduga mengalami reaksi samping akibat menu makanan. Nah, ketika masyarakat, pelajar melihat itu, mereka bisa yakin betul bagaimana dapur SPPG-nya Polda Kalsel sudah memenuhi standar. Ya, betul. Itu harapan kita, tujuan kita nanti untuk kita transparan, kita tunjukkan kepada perwakilan penerima manfaat ya, murid-murid, OSIS, kemudian orang tua, guru, kepala sekolah. Tujuan kita itu. Jenderal, satu lagi, kan yang digagas oleh Pak Prabowo juga ketika SPPG, MBG ini berjalan, diharapkan kan ekonomi di bawah itu bergerak. Bagaimana suplai misalnya sayur, buah, makanan, sumber logistik kan bisa berjalan di situ. Nah, Jenderal melihat bagaimana kemudian rantai pasok ini bisa berjalan, bagaimana kemudian program MBG yang digagas pemerintah itu bisa sampai dengan baik, memenuhi standar yang disampaikan Jenderal, tapi pada sisi yang lain, efek ekonomi bagi masyarakat kan juga dirasakan. Jenderal, bagaimana melihat itu? Itu betul. Jadi kita membeli atau menyerap bahan baku ini selain beberapa tempat yang kita sudah tentukan, kita dengan pertimbangan kualitas dari bahan baku itu sendiri, kita melihat contoh seperti telur aja. Kita berkoordinasi dengan pelaku peternak telur ayam ini. Kita membeli produksinya dengan cukup banyak, kemudian beras dan bahan baku yang lain kita pilih yang berkualitas, kemudian kita jadikan bahan baku di SPPG kita ini. Jadi betul-betul masyarakat juga merasakan dampak adanya SPPG itu. Betul. Jenderal, ini kan sesuatu yang kemudian lagi-lagi bagaimana kemudian kita mendorong
SPPG Polda sudah terstandar dengan sangat baik. Kemudian tadi kata Jenderal kan checking itu selalu dilakukan pemeriksaan agar yang memenuhi sampai ke siswa, sampai ke meja siswa ketika mereka makan betul-betul sudah memenuhi ketentuan. Nah, mungkin sebelum kita bergeser lagi, penting juga menyampaikan, karena ini kan tanggung jawab kita juga bersama, Jenderal. Bagaimana kemudian SPPG yang lain juga melakukan hal yang sama agar kita tidak ingin program baik Pak Prabowo itu kemudian terusik oleh hal-hal yang kemudian sesungguhnya tidak terlalu penting, tetapi kemudian itu akan mengganggu, Jenderal. Ya. Betul, Pak. Jadi minggu kemarin saya mengundang dari Forkopimda yang hadir kebetulan Pak Kabinda, Pak Danrem, Pak Dalanut, Dalanal, dan kami mengundang juga dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Banjarbaru, dan Kepala Balai POM. Kita membahas standarisasi SPPG yang ada di Kalimantan Selatan dan upaya-upaya kita bagaimana kita mengurangi kejadian-kejadian terpaparnya makanan ini dengan bakteri-bakteri yang berdampak kepada para penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah ini, yang terutama yang masih TK dan SD. Ya. Dan kemarin sudah ada kesepakatan kita bersama, termasuk perwakilan BKN yang ada di Kalimantan Selatan juga kita undang. Kita ada kesepakatan bersama, kita akan membentuk Satgas bersama yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Kita akan bersama-sama melakukan pengecekan secara periodik ke beberapa SPPG dan kita akan bersama-sama membuat SOP dan standarisasi kepada SPPG yang lain, serta juga kita membuat langkah-langkah bersama, menyamakan langkah terkait memitigasi apabila terjadi seperti yang lalu, ya, ada makanan-makanan yang terpapar dengan bakteri-bakteri yang berakibat kepada penerima manfaat ini banyak yang muntah-muntah itu. Jadi itu kemarin sudah kita lakukan minggu kemarin. Kita sudah sampaikan dengan Bapak Gubernur, mudah-mudahan di minggu ini skep dari Bapak Gubernur untuk Satgas ini sudah keluar. Ya, Jenderal, artinya kan bagaimana kemudian upaya pencegahan yang perlu kita lakukan, mitigasi dalam rangka memastikan program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Jenderal, nanti berikutnya kita akan masuk di sesi yang lain, bicara soal bagaimana sesungguhnya kita melihat dan memastikan terkait dengan tugas utama Polri dalam rangka Kamtibmas, keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Selatan. Apalagi misalnya kalau kita kaitkan nanti lebih jauh, di Desember misalnya ada event besar yang ini kan kemudian menjadi hajatannya masyarakat Kalimantan Selatan, ada haul Abagurus Kumpul yang lagi-lagi itu kan banyak menyedot perhatian. Nah, bagaimana kemudian kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut itu, termasuk soal bagaimana pengelolaan Kamtibmas di Kalimantan Selatan. Namun jangan dijawab dulu, Jenderal, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Dari Kalimantan Selatan masih kita dalam Banua Bicara, masih bersama dengan Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan, SEK SHMH. Pak Jenderal, tadi kita masuk di sesi kedua, bicara terkait dengan Kamtibmas, terkait dengan tugas Polri. Kalau kita melihat kondisi Kalimantan Selatan hari ini seperti apa, Jenderal? Karena tentu ini kan menjadi sesuatu penting. Bagaimana kita ingin memastikan, menyampaikan, mengabarkan kepada masyarakat bahwa Kalimantan Selatan hari ini adalah Kalimantan Selatan dengan situasi yang aman, kondusif, dan keamanan dan kondusivitas ini kan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat, termasuk juga bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana iklim investasi bisa berjalan dengan baik. Kan ujung-ujungnya lagi-lagi adalah dikontribusikan dari situasi Kamtibmas yang baik, Jenderal. Terima kasih. Terkait dengan situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan sampai dengan hari ini secara umum ini masih kondusif,
masih aman. Namun ada beberapa kasus, beberapa case yang menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Yang pertama narkoba. Ini narkoba ini di Kalimantan Selatan cukup tinggi. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober ini saja kita mengungkap narkoba hampir 200 kilo yang kita ungkap. Dengan laporan polisi itu kurang lebih sekitar hampir 30 laporan polisi, dengan jumlah tersangka juga cukup banyak, Mas. Hampir 80-an tersangka yang kita proses. Dan jaringan narkoba ini memang sangat terstruktur ya. Apalagi DPO kita yang lama ini Freddy ini sampai sekarang belum bisa tertangkap karena yang bersangkutan lari ke luar negeri dan selalu berpindah-pindah tempat. Gitu. Kemudian kita juga minta, kita expose juga setiap kita bisa mengungkap kasus narkoba ini supaya masyarakat tahu bahwa narkoba ini yang di Kalimantan Selatan ini memang menjadi musuh kita bersama yang harus kita berantas. Kemudian di sisi lain, kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 dan 2024 itu angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, terutama korban meninggal dunia itu rata-rata setiap tahun korban meninggal dunia itu di atas 300 orang. Sangat tinggi berarti. Sangat tinggi. Jadi kalau kita asumsikan satu hari bisa satu orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah di tahun 2025 saya memerintahkan Dirlantas untuk bersama-sama para Kasarlantas jajaran mengedukasi, kemudian memetakan spot-spot kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Dan alhamdulillah kita turun 37% lebih untuk di tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober ini. Itu angka yang cukup lumayan tinggi. Sampai dengan bulan ini, saya kemarin mendapat laporan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di bawah 100. Ya. Dan kita akan terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Sementara kejahatan-kejahatan lain, kejahatan-kejahatan konvensional seperti perkelahian, kemudian penganiayaan dan sebagainya, alhamdulillah hampir semuanya di Kalimantan Selatan bisa kita ungkap dan kita proses hukumnya. Jadi bisa tertangani dengan baik di situ. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik. Dan mungkin tadi yang disampaikan terkait dengan ke depan bulan Desember ya. Ini kita juga belum dapat tanggal pastinya, apakah tanggal 21 atau tanggal 28. Ada hajatan besar Kalimantan Selatan yang setiap tahun dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Dan ini merupakan kekhasan sendiri di Kalimantan Selatan ini, Pak. Betul. Tidak pernah terjadi di tempat lain ini yang saya temukan. Saya sudah dinas di beberapa provinsi, di beberapa polda di Indonesia. Ini tidak ada yang terjadi. Jemaah haul ini luar biasa, jumlahnya jutaan orang. Saya kemarin ketika kita melaksanakan haul 5 Januari ya, itu saya googling jamaah haji 2024 itu hanya 1,8 juta. Jamaah haji 2025 itu menurun 1,5 juta. Sementara haul guru sekumpul itu saya melihat berita-berita, kemudian data dari provinsi 3,1 juta jamaahnya, dan ini luar biasa. Dan tersebar rest area, tempat-tempat makan gratis, mulai dari perbatasan Kalimantan Timur sampai Matapura, perbatasan Kalimantan Tengah sampai Matapura. Ini luar biasa, dan kami juga dari kepolisian mendukung kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kita juga membantu mengatur lalu lintas supaya juga lalu lintas tidak macet, para pengguna jalan yang lain juga
tetap bisa berjalan, tetap bisa lancar menggunakan lalu lintas. Sehingga masyarakat jamaah yang datang ke Kalimantan Selatan bisa aman, bisa nyaman mengikuti rangkaian haul, Jenderal ya. Betul. Jenderal, kan kalau kita balik di sekitar akhir Agustus misalnya, ada kan secara nasional misalnya, bagaimana kasus unjuk rasa luar biasa terjadi di mana-mana. Tetapi Kalimantan Selatan kan kita bisa mengatasi itu, kita bisa menghadapi itu dengan baik, Jenderal. Kita nyaris tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di daerah lain misalnya sampai terjadi kekerasan, kemudian bakar-bakaran dan segala macam, tapi Kalimantan Selatan bisa berlangsung dengan damai, bisa berlangsung dengan aman dan kondusif. Tentu ini kan sebuah capaian, prestasi, keberhasilan kita bersama, bagaimana mengelola Kamtipmas yang baik di Kalimantan Selatan, kan, Jenderal? Baik. Terkait dengan puncak unjuk rasa tanggal 1 September kemarin itu puncaknya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, para alim ulama, tokoh agama, habaib, tokoh dari akademisi, yang bersama-sama dengan kami menjaga situasi Kamtipmas sehingga 1 September kemarin berjalan dengan aman. Dan bagaimana kita bisa mengelola situasi Kamtipmas di Kalimantan Selatan ini, khususnya pada tanggal 1 September kemarin ini bisa aman. Kita pertama-tama memang kita mengikuti, mencermati perkembangan beberapa kota-kota besar di Indonesia yang terjadi unjuk rasa anarkis. Betul. Kita juga berdiskusi dengan Mabes Polri, berdiskusi dengan polda-polda lain, pola-pola kejadiannya. Kemudian saya juga melihat mengangkat kearifan lokal di Kalimantan Selatan ini. Di Kalimantan Selatan ini saya menilai banyak ulama, tokoh agama yang para habaib yang masyarakatnya dipanuti oleh masyarakat Kalimantan Selatan ini. Sehingga saya mencoba mengajak dari ulama, dari tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama menghimbau masyarakat Kalimantan Selatan ini untuk melaksanakan unjuk rasa dengan damai, dan alhamdulillah itu didukung oleh beliau-beliau ini. Sangat didukung kita. Dan saya mengajak juga para jamaah-jamaah dari guru-guru ulama ini untuk tidak ikut turun melakukan unjuk rasa ini yang sudah ditunggangi. Dan kita juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kepemudaan, kepada ormas-ormas, kepada mahasiswa BEM-BEM se-Kalimantan Selatan. Kita melakukan pendekatan. Dan alhamdulillah juga ini adik-adik mahasiswa, ormas-ormas ini, ormas kepemudaan ini mendukung kita. Sehingga kemarin sama-sama kita saksikan unjuk rasa 1 September kemarin kita laksanakan dengan aman. Dan itu kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Saya juga banyak dapat telepon banyak dari Mabes, dari kementerian, tapi saya menyampaikan bahwa ini tugas kita, sudah tugasnya Polri. Yang luar biasa di sini adalah masyarakat di Kalimantan Selatan, tokoh-tokoh agama, akademisi yang mendukung kami untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kalimantan Selatan. Sehingga hal yang tidak kita inginkan tidak sampai terjadi. Tidak sampai terjadi. Dan memang kita juga melakukan beberapa tindakan-tindakan represif yang sudah kita petakan, kita mapping. Ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan anarkis. Dan malam itu kita lakukan penangkapan-penangkapan. Dan kita juga mendapatkan senjata tajam, bom molotov, air keras. Ya. Ini juga kita amankan mereka sehingga pada saat hari hanya mereka sudah tercerai-berai, sudah lari keluar dari Kalimantan Selatan. Jadi pihak yang kita duga nanti akan menjadi provokator sudah diantisipasi duluan. Sudah. Jenderal, ini kan menarik nih. Tadi Jenderal berkali-kali kan menyinggung soal bagaimana sinergi dan kebersamaan bersama para ulama. Karena melihat kondisi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang religius. Ini ada hal yang poin menarik, Jenderal. Saya sempat baca buku arkeologi kepemimpinan Pak Yuda yang dibedah beberapa hari lalu di Fakultas Hukum Universitas Islam Mangkurat. Di situ menyinggung soal bagaimana kepemimpinan Pak Jenderal, Pak Yuda, kemudian bagaimana kedekatan dengan ulama. Jenderal, mungkin juga publik masyarakat perlu tahu bagaimana sesungguhnya kedekatan Pak Yuda dengan para ulama-ulama kita di Kalimantan Selatan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya melihat Kalimantan Selatan ini memang luar biasa di sini.
dari masyarakat Kalimantan Selatan ini dengan banyaknya guru-guru sehingga di sini lebih agamais ya, Betul. dibandingkan dengan daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain. Sehingga mau tidak mau saya juga harus minta restu kepada ulama-ulama dan banyak juga apa yang tidak saya tahu, terutama terkait dengan ilmu-ilmu agama, saya banyak juga menggali dari ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan yang tidak saya dapatkan di daerah lain di mana saya pernah berdinas. Sehingga mungkin di situ masyarakat melihat kedekatan saya dengan tokoh-tokoh ini, ulama-ulama ini. Dan secara personal kemarin kan misalnya sejumlah orang menyampaikan bahwa Pak Yuda, Pak Kapolda di rumah pun sering kemudian ada tamu itu dari masyarakat, tokoh agama, para ulama hadir di situ dan Pak Yuda sangat menerima mereka dan berdiskusi di situ ya Pak Kapolda. Iya betul, karena sebagai anggota Polri ya kita tugas pokoknya itu kan melayani, salah satu melayani masyarakat. Melayani masyarakat ini pun tentunya tidak ada batas waktu ya. Tidak ada batas waktu, kapanpun kita siap menerima masyarakat ini. Jadi siapapun yang datang ke rumah, saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin tetap kita terima, kita layani. Apalagi terkait dengan bagaimana tugas Polri, ya, saya senang berdialog demikian. Dan termasuk dengan dialog-dialog tentang agama. Ini kita kadang-kadang berdialog di rumah itu bisa berjam-jam itu. Jenderal, tadi kan menyinggung soal tugas Polri. Sebentar lagi kita di akhir Oktober, sebentar lagi kita masuk November, Desember. Nanti kita akan masuk di Nataru, Natal dan Tahun Baru. Tentu ini juga menjadi momentum penting bagaimana kemudian kita memastikan suasana Nataru di Kalimantan Selatan bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan lancar, kondusif, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kesiapan kita menuju ke sana, Pak Jenderal? Baik, ini mungkin pada saat persiapan Nataru ini berkaitan dengan haulnya Guru Sekumpul. Sekaligus saya menjelaskan terkait dengan pola pengamanan yang akan kita laksanakan. Untuk pengamanan haul Guru Sekumpul, kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat atau jamaah yang akan hadir, karena ini waktunya berdekatan. Kita akan melibatkan, karena jumlah jamaah yang cukup banyak nanti akan datang di Kalimantan Selatan, baik itu dari Kalimantan Selatan itu sendiri maupun dari luar Kalimantan ya. Ini akan cukup banyak nih. Kita melibatkan personil ini 1.200 orang. 1.200 orang personil yang kita libatkan dari Polda dan Polres-Polres jajaran, dan kita akan bekerja sama dengan relawan haul yang ada. Dan di samping itu juga kita membuka 3 dapur umum untuk membantu jamaah yang yang tiba di Kalimantan Selatan. Dan kebetulan pada saat itu berdekatan dengan libur Nataru, ya, kita di akhir Desember ini, tanggal 20 Desember, kita akan melaksanakan operasi lilin. Dan itu pun kami sudah menyiapkan personilnya sendiri untuk pelaksanaan operasi lilin. Ini kita akan mengamankan dan memonitor bandara-bandara. Di sini ada 3 bandara yang kita monitor. Samsudinur, bandara bersujud di Tanah Bumbu, kemudian bandara di Kota Baru. Kemudian kita juga monitor pelabuhan laut yang ada di Banjarmasin dan yang ada di Tanah Bumbu. Kita akan menempatkan personil-personil kita, pos-pos pelayanan dan pos-pos pengamanan, pelayanan di tempat-tempat ini untuk memberikan kenyamanan, menjamin keamanan para pemudik yang akan ke Kalimantan Selatan maupun yang akan keluar dari Kalimantan Selatan. Jadi bagaimana memastikan semua bisa berjalan dengan baik? Kepolisian daerah Kalimantan Selatan sudah mempersiapkan itu dengan sangat detail. Karena betul kata Jenderal kan, irisan antara pelaksanaan haul dan Nataru ini sangat tipis sekali. Maka bagaimana kemudian kesiapan kita memastikan semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, itu menjadi penting. Iya, betul. Jenderal, kan juga beriringan dengan Nataru misalnya. Bagaimana kita memastikan, salah satu kan yang seringkali juga menimbulkan keresahan masyarakat soal bagaimana misalnya ketersediaan pangan.
Kan Polda Kalsel misalnya juga akhir-akhir ini sangat gencar nih memastikan bagaimana Satgas Pangan itu turun ke lapangan, tidak boleh ada penimbunan dan segala macam agar tidak terjadi panik buying. Yang itu kemudian kan dikhawatirkan juga akan mengganggu situasi kita di bawah di masyarakat. Perkembangan kita untuk Satgas Pangan bagaimana, Jenderal? Jadi Satgas Pangan ini kebetulan kemarin juga sudah mendapat perintah dari Pak Menteri Pertanian, koordinator Satgas Pangan ini Dirkrimsus Polda. Ini bersama-sama dengan para Kasat Reskrim Polda akan bersama-sama dengan dari Pemprov ya, dan kabupaten kota untuk kita menjaga harga pangan menjelang libur Nataru ini. Dan kita juga akan turun langsung ke ke pasar-pasar, kemudian ke gudang-gudang untuk menjaga ketersediaan pangan selama libur Nataru. Termasuk kita sudah berkoordinasi dengan Bulog. Alhamdulillah untuk beras sampai dengan bulan Desember masih sangat aman ya, untuk Kalimantan Selatan masih sangat cukup. Dan kita juga membantu Bulog untuk menyalurkan beras murah atau beras SPHP yang ada di Bulog. Sampai dengan saat ini Polda Kalimantan Selatan telah menyalurkan 1.100 ton beras murah di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Jadi itu bagian pada kontribusi Polda Kalsel dalam rangka memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Ya. Itu distribusi berarti termasuk ketika beberapa waktu lalu Pak Kapolri datang ke Kalimantan Selatan juga ada distribusi SPHP. Jadi itu bagian pada menjaga kestabilan itu berarti ya Pak? Betul. Bagian dari menjaga kestabilan, terutama beras ya, ketersediaan beras di Kalimantan Selatan ini. Jenderal, kan juga penting nih mungkin mengingatkan pada masyarakat, kepada oknum yang kemudian ingin bermain di situ, bermain harga dengan melakukan penimbunan dan segala macam. Tentu kan ini sebuah pelanggaran, tentu kan ada ancaman juga di situ kan, Jenderal. Artinya pihak kepolisian pun juga akan tegas di situ. Ya, jadi kita akan tegas ya terhadap penimbun-penimbun bahan pakan ini khususnya selama libur Nataru. Kita akan proses apabila ada yang tertangkap melakukan penimbunan selama libur Nataru ini. Dan Satgas Pangan nanti kita bersama-sama dengan Pemprov, dengan teman-teman dari TNI, pada saat libur Nataru kita akan lebih sering turun ke lapangan, ke pasar-pasar, ke gudang-gudang. Gitu. Jadi melakukan pemeriksaan, memastikan pemantauan di lapangan. Betul. Jenderal, di bagian akhir saya ingin, ini ada hal yang menarik nih. Kalau kita membaca buku arkeologi kepemimpinan Pak Yuda yang beberapa hari lalu dibedah, di situ kan bicara soal bagaimana makna kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan kepolisian itu kan dia sangat berbeda dengan kepemimpinan sipil dan juga berbeda dengan kepemimpinan militer. Tapi kira-kira ada di antara itulah. Nah, bagi Pak Yuda, bagi Jenderal, bagaimana sesungguhnya memaknai kepemimpinan dan amanah yang hari ini Pak Yuda emban sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan? Di satu sisi memastikan tugas pokok dan fungsi kepolisian bisa berjalan, tapi pada sisi yang lain kan juga harus mendukung bagaimana program-program pemerintah Pak Prabowo dengan Asta Citanya, dengan MBG-nya bisa berjalan dengan baik. Apa arti kepemimpinan dan amanah bagi seorang Pak Yuda? Seorang pemimpin itu harus mempunyai follower. Follower ini pun harus yang kuat. Ya. Tanpa follower yang kuat, pemimpin ini tidak akan berhasil. Pemimpin harus punya tanggung jawab. Dia harus punya visi, misi, bagaimana membawa organisasi yang dipimpinnya ini. Sehingga seorang pemimpin, dia harus bisa bekerja dengan cerdas, ikhlas, dan profesional. Jadi pemimpin itu tidak mudah, Mas. Jadi Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi contoh daripada yang dipimpinnya. Itu kita punya semboyan ya, yang luar biasa sebenarnya, yang tidak boleh kita lupakan dari Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani, gitu. Imadio Mangunkaso, Ingarso Sung Tulodo, Imadio Mangunkaso, Tut Wuri Handayani. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul memahami filosofis itu. Betul. Jenderal,
dalam posisi hari ini sebagai seorang pimpinan puncak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, tentu untuk menuju hari ini ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang sudah dalam perjalanan panjang seorang jenderal. Bagaimana pengaruh pengalaman-pengalaman panjang itu kemudian membentuk kepemimpinan seorang Pak Yuda? Saya rasa pengalaman untuk menjadi pemimpin itu sangat diperlukan. Membentuk karakter pemimpin itu tidak instan. Itu belajar dari bawah kita. Belajar dari bawah kita juga mencontoh pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh lokal ya, tokoh Indonesia dan tokoh-tokoh dunia. Kita belajar juga dari sana. Selain itu kita juga belajar di bangku sekolah. Itu nantinya akan membentuk karakter yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Tanpa itu sulit menjadi karakter yang kuat seorang pemimpin ya. Di era hari ini dengan kemajuan teknologi dan segala macam, Jenderal, tentu kan tantangan kita semakin besar. Termasuk kita di Kalimantan Selatan, bagaimana seorang Pak Yuda, seorang jenderal memimpin Polda Kalsel yang hari ini dengan segala dinamikanya tentu kan tidak mudah di situ. Nah, bagaimana Pak Jenderal, Pak Kapolda mengkoordinir semua Polres-Polres yang ada di Kalimantan Selatan? Bagaimana kemudian pada sisi yang lain kan tidak hanya di internal, tetapi bagaimana berkoordinasi dan bersinergi dengan Forkopimda yang lain, termasuk dengan pemerintah daerah, dengan alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ini kan menjadi poin penting di situ. Bagaimana Pak Jenderal, Pak Yuda memposisikan kepemimpinan dalam hal itu? Yang pertama, bagaimana kita menyikapi khususnya anggota Polri ya, termasuk saya menyikapi dengan disrupsi teknologi. Betul. Yang memang luar biasa ini. Saya selalu sampaikan kepada anggota-anggota saya supaya kita juga ikut mengikuti perkembangan teknologi ini. Kita tidak bisa tinggal atau tertinggal dari teknologi ini. Kita manfaatkan teknologi ini, kemajuan teknologi yang luar biasa ini untuk hal-hal kepentingan tugas-tugas Polri dalam melayani, melindungi, mengayomi, dan penegakan hukum. Dan kita mengajak juga kepada masyarakat ya untuk bisa menyikapi menggunakan perkembangan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Kemudian bagaimana kolaborasi dengan Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat ya, di Kalimantan Selatan guna memajukan Kalimantan Selatan dan mendukung tugas-tugas Polri ya. Saya sangat terbantu dan sangat meminta dukungan dari seluruh Forkopimda untuk bisa terlaksana dan lancarnya tugas-tugas Polri sebagaimana amanat undang-undang, dan bagaimana juga kita bisa membantu tugas-tugas dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan untuk membangun Banua Kalimantan Selatan ini dan mensejahterakan Kalimantan Selatan ini, sehingga kita harus bersama-sama bahu-membahu supaya tugas kita ini semua bisa terlaksana. Jenderal, semangat dan model kepemimpinan itu pulakah yang kemudian Jenderal tanamkan, Jenderal tularkan kepada pimpinan-pimpinan di bawah? Termasuk misalnya para dir, termasuk misalnya para Kapolres atau Kapolresta misalnya di Kalimantan Selatan. Karena sekali lagi memandang Polda Kalsel itu kan tidak hanya pada pimpinan puncaknya, tetapi bagaimana memastikan yang di bawah pun juga seirama dengan jenderal kan, Jenderal? Betul. Itu karena etalase kita, ya, etalase Polri, etalasenya Polda Kalsel itu adalah kepada anggota-anggota kita pelaksana-pelaksana di lapangan. Jadi mereka juga harus memahami apa yang tadi saya sampaikan ini, dan mereka juga harus melaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Sehingga masyarakat bisa menerima, masyarakat bisa mendukung semua tugas-tugas Polri. Terakhir, Jenderal, mungkin ada hal penting yang mungkin Jenderal perlu sampaikan kepada masyarakat kita di Kalimantan Selatan dalam rangka sekali lagi membangun Kalimantan Selatan kan kita tidak bisa sendirian. Termasuk bagaimana membangun suasana Kamtipmas, keamanan, ketertiban masyarakat berjalan dengan baik. Bagaimana kemudian kita ingin mengajak semua komponen masyarakat di Kalimantan Selatan berkontribusi dan sama-sama. Kan tidak adil juga kalau kemudian semua tanggung jawabnya hanya ditimpahkan kepada kepolisian saja. Mungkin ini disampaikan kepada masyarakat, Jenderal. Saya menghimbau, berharap juga supaya masyarakat Kalimantan Selatan ini
menjaga situasi Kamtimas yang kondusif dan bagaimana kita menghindari atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, terutama narkoba ini yang cukup meresahkan narkoba ini. Dan narkoba di Kalimantan Selatan ini harus kita punya komitmen bersama bahwa narkoba ini musuh kita bersama. Sehingga saya berharap masyarakat Kalimantan Selatan, terutama para generasi muda, untuk menjauhi narkoba ini. Dan apabila ada informasi terkait dengan peredaran narkoba, tolong diinformasikan kepada kami. Kemudian kami juga mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa tertib berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini yang harus kita kurangi, jauh kita kurangi. Demikian mungkin himbauannya. Oke, baik, terima kasih Jenderal, terima kasih Pak Yuda, dan semoga ini menjadi bagian penting ikhtiar kita bagaimana menjaga Kalimantan Selatan yang kondusif, Kalimantan Selatan yang lebih baik lagi tadi, apalagi poin ketika kita bicara narkoba ada musuh bersama, maka kira-kira tidak ada toleransi dengan yang namanya narkoba. Terima kasih Jenderal atas waktunya, sehat dan sukses selalu, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banua Bicara kali ini. Dari Banua kita melihat Indonesia, dari Kalimantan Selatan kita melihat Indonesia. Tadi ada banyak hal yang sudah kita diskusikan, kita percakapkan dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Pak Yuda, terkait dengan bagaimana memastikan, beliau ingin memastikan Kalimantan Selatan yang aman, kondusif, dan tertib. Lagi-lagi itu tidak hanya kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama mengawal Kalimantan Selatan yang kondusif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.